Dengan demikian, jelas tegas dinyatakan bahwa buku ini tidak diinisiasi, tidak disusun, tidak dijilid, tidak dicetak pada masa Kementerian Pendidikan dipegang oleh Nadiem Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah mabadah. Saudaraku, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru saja menerbitkan buku Kamus Sejarah Indonesia yang berisi segala hal terkait dengan kesejarahan Indonesia, dan diantaranya berisi para tokoh-tokoh yang berjasa di dalam sejarah keindonesiaan sejak masa lalu sampai dengan saat ini. Siapa saja yang berpengaruh di dalam proses di Indonesia ini, itulah yang masuk. Tetapi sungguh unik, sungguh sayang, ternyata di dalam kamus sejarah yang diterbitkan oleh Kemendikbud itu tidak ditemukan dua tokoh besar, yakni Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Raisul Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sekaligus pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan juga tidak ditemukan tokoh Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ini tentu sesuatu yang tidak dianggap remeh. Kalau kemudian kita melihat secara jernih, bisa saja memang ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi jasa daripada orang yang sangat besar jasanya bagi Indonesia. Misalnya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim atau Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah pendiri organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Bahkan kalau melihat dari kuantitasnya, terbesar di dunia, yakni Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Organisasi yang terus-terusan menjadi perbincangan publik karena kiprah dan perannya di dalam keindonesiaan maupun dunia. Tetapi pendirinya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dan beliau sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, ternyata di dalam kamus yang diterbitkan oleh institusi negara, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak ada nama beliau. Tentu wajar saja kalau ada yang bertanya kemudian, apa sih maksud Menteri Pendidikan kok tidak mencantumkan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Gus Dur? Sehingga ada sekelompok dari warga Nahdlatul Ulama yang mencoba mempertanyakan kepada kementerian, mengapakah ini tidak muncul? Ya tentu proses bertanyanya dilaksanakan dengan baik-baik. Beda misalnya ada kelompok yang tidak hanya mempertanyakan, bahkan langsung menuding, ini bukti bahwa pemerintah Jokowi pro PKI, makanya mereka akan menghilangkan jasa dan peran para kiai. Nah ini terlalu, saya kira tudingan ini terlalu tendensius. Dan itu sudah dijawab Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, yang memang cepat merespon, kemudian segera memanggil Dirjen Kebudayaan yang bertanggung jawab atas hal ini untuk menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan oleh masyarakat, serta melakukan tindakan-tindakan agar buku yang beredar ini tidak semakin meresahkan. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan sudah menarik buku tersebut. Dan kita juga sudah langsung bisa melihat di media sosial bagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan permintaan maafnya atas tidak dimuatnya tokoh besar Republik Indonesia di dalam buku sejarah terbitan Kemendikbud tersebut. Dan beliau mengatakan bahwa buku ini disusun dan diterbitkan tahun 2017. Tahun 2017 beliau belum menjadi Menteri Pendidikan. Dengan demikian, jelas tegas dinyatakan bahwa buku ini tidak diinisiasi, tidak disusun,
tidak dijilid, tidak dicetak pada masa Kementerian Pendidikan dipegang oleh Nadiem Makarim. Tetapi tahun 2017 Menteri Pendidikan waktu itu adalah Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Sekarang sebagai Menko beliau. Dan Pak Muhadjir juga mengatakan bahwa urusan naskah buku itu tidak sampai menteri, cukup selesai di Dirjen Kebudayaan. Dirjen Kebudayaan pada saat itu, Hilman Farid, juga sudah menyatakan bahwa beliau khilaf, beliau salah karena tidak mencantumkan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid di dalam buku sejarah Indonesia. Walaupun di media online Detik misalnya menuliskan Hilman Farid sengaja mencoret nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Gus Dur dari buku Kamus Sejarah Indonesia. Tetapi apapun motifnya, saya kira tidak bisa kemudian dikatakan Hilman Farid adalah seorang komunis. Apalagi kalau kemudian dituding bahwa Hilman Farid ini memiliki motif-motif khusus, motif-motif tertentu di dalam rangka untuk menghilangkan peran umat Islam. Kita semua tahu Hilman Farid itu masuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Mendikbud di bawah pimpinan Bapak Profesor Dr. Rashid Anies Baswedan, sehingga beliau adalah termasuk salah satu orang lama di jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan orang yang dibawa oleh Mas Nadiem Makarim dan bukan orang yang dibawa oleh Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Jadi tidak ada, saya kira, kemudian kesengajaan yang dibuat oleh Nadiem Makarim terkait dengan buku sejarah ini untuk mengkaburkan jasa para kiai, jasa para ulama, terutama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Toh tanpa dicantumkan di dalam buku Kamus Sejarah Indonesia peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam konteks keindonesiaan tidak bisa dinafikan oleh siapapun. Beliaulah yang mencetuskan resolusi jihad, sehingga pada saat tentara Inggris datang ke Surabaya, meletuslah perang besar yang hari ini kita kenal dengan pertempuran 10 November, sejak proses awalnya dikeluarkannya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Beliau juga salah satu tokoh yang memberikan andil pemikiran kepada para founding fathers, terutama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, akan kerelaan untuk menerima Pancasila, tidak memaksakan Indonesia dengan dasar negara Islam. Padahal bisa saja saat itu posisi beliau sebagai Ketua Majelis Syuro Masyumi pada saat sebelum kemerdekaan, bisa saja beliau melalui putra beliau Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim yang masuk di dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Dr. Sejumbi Ingkai, dan beliau merupakan salah satu panitia 9 perumus dasar negara. Bisa saja Kiai Haji Hasyim Asy'ari memaksakan agar Indonesia menggunakan dasar negara Islam. Tetapi jasa besar beliau ini tidak berhenti sampai di situ. Organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, terbukti telah mewarnai kesejarahan Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sampai dengan hari ini, bahkan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Ini peran besar. Tetapi tidak salahnya kita menyimak kalimat pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim PhD mengenai hal itu. Mari kita saksikan, dan saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mendikbud Nadiem Makarim. Terkait dengan isu kamus sejarah yang tengah hangat dibahas. Kamus sejarah tersebut ini disusun tahun 2017, sebelum saya menjabat. Karenanya di bulan yang suci ini, alangkah baiknya jika kita menyikapi permasalahan dengan akal sehat, kepala dingin, dengan solusi. Begitu saya mendengar isu ini, walaupun terjadi sebelum saya menjadi menteri, maka saya Mendikbud langsung mengambil langkah konkret, menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk segera menyelesaikan permasalahan dan melakukan koreksi. Saya perintahkan langsung tim Kemendikbud untuk melakukan penyempurnaan kamus yang sempat terhenti
Dilanjutkan dengan lebih cermat secara teknis dan lebih mewadahi masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk NU. Pada masyarakat Indonesia, saya ingin memastikan bahwa tidak ada niatan Kemendikbud sama sekali menghilangkan jejak sejarah. Kemendikbud memastikan komitmen penghormatan atas nilai-nilai sejarah dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa termasuk Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para tokoh penerusnya tidak akan pernah berubah. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah kiai, guru, dan panutan yang telah menorehkan sejarah panjang dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Dan NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang lahir dari buah pemikiran beliau akan senantiasa menjadi pilar terpenting dalam setiap lini pemajuan bangsa. Bangsa ini berhak mengetahui tokoh-tokoh yang berjasa dalam mendirikan dan membangun negeri. Hal itu juga membuat Kemendikbud malah mendirikan Museum Islam Hashim Asy'ari di Jombang dan menerbitkan buku Kiai Haji Hashim Asy'ari, Pengabdian Seorang Kiai untuk Negeri dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional. Saya memohon restu agar kamus sejarah yang belum pernah dimiliki negara ini dapat kita lanjut sempurnakan bersama agar nantinya dapat memberikan manfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.